Rocky Gerung belak-belakan kenapa Jokowi selalu kasih kerjaan ke Luhut. Kimia politik itu dengan sendirinya. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan tak henti-hentinya berhasil mencuri perhatian publik. Satu hal yang mudah dilihat di periode kedua Jokowi menjabat posisi presiden, Luhut dinilai mendapatkan tugas yang banyak, bahkan beberapa juga dinilai di luar kewenangannya. Tapi yang paling menarik adalah pernyataan dari Pak Luhut bahwa dia tahu bahwa dia itu selalu dilindungi, berkali-kali dilindungi oleh Pak Jokowi, dan dengan cara itu memindah-mindahkan posisi dia gitu. Jadi ini yang kemudian jadi umpan baru, dilindungi dari apa Pak Luhut? Kan begitu kan? Apa yang memang dikerjakan Pak Luhut yang memerlukan perlindungan sehingga mesti diseludupkan kiri kanan itu dipindah-pindahin, kan begitu kata Pak Luhut kan? Jadi ini pertanyaan publik juga akhirnya tuh Pak Luhut mesti terangkan tuh supaya orang nggak menduga-duga bahwa ada sebut aja konspirasi di antara presiden dan menterinya tuh. Ini hal yang serius nih. Kita mau tunggu kejelasan itu. Justru kenapa Pak Luhut yang buka duluan? Sudah siap untuk hadir ke sana, tapi tiba-tiba presiden merintahkan saya untuk ngurus minyak goreng. Jadi sejak 3 hari yang lalu saya mulai menangani masalah kelangkaan minyak goreng, dan kita berharap itu bisa nanti kita tidak terlalu lama kita selesaikan. Presiden Jokowi menugaskan kepada Menteri Marves, Menteri Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan untuk menyelesaikan masalah minyak goreng. Lalu pertanyaan kita teman-teman, apakah ini bidangnya Luhut Binsar Panjaitan untuk menyelesaikan masalah minyak goreng? Bukankah ada Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menko Ekuin yang menangani masalah ekonomi, masalah bahan pokok seperti ini? Sebenarnya kan sudah ada yang menangani, sudah ada menterinya yang menangani itu, tetapi ini menteri lain dimasukkan Presiden Jokowi untuk menyelesaikan masalah minyak goreng. Karenanya penunjukan terhadap Pak LBP kemudian pada situasi yang tengah gaduh seperti ini, dan Presiden sebelumnya sudah menunjukkan kemarahannya pada rapat kabinet terhadap pembantu-pembantunya atau anggota kabinet yang sebelumnya menyampaikan wacana tersebut. Kemudian tak lama berselang Pak LBP mendapatkan penugasan ini menjadi tanda tanya besar bagi publik tentunya. Ada apa? Bagaimana hubungan antara Pak LBP dan Pak Jokowi sebenarnya? Tapi kita anggap aja bahwa akhirnya ada favoritisme tuh. Menteri-menteri yang lain pasti cemburu pada Pak Luhut. Karena dengan pengakuan itu, menteri-menteri yang lain pasti langsung ambil kesimpulan, berarti kami ini digeser karena bisikan Pak Luhut ya. Kan begitu kan? Di reshuffle karena jadi Pak Luhut ada bagian yang ikut mereshuffle. Ini bahayanya kalau kalimatnya terlalu panjang dan itu semacam umpan untuk dianalisis oleh para psikolog atau para pengamat. Saya cuma dari samping-samping aja menganalisis. Mengutip laman Kompas, diketahui 27 tugas yang diberikan oleh Jokowi kepada Luhut. Saya ingin satu garis bawahi Pak. Jangan saya pikir ngurusi semua ya Pak. Saya ngurusi semua di bidang saya, dan saya yang diperintahkan Presiden. Saya ulangi, diperintahkan Presiden. Begitulah kata Luhut dalam materi prestasinya saat rapat dengan Badan Anggaran DPR, dikutip dari Kompas pada Minggu 12 Juni 2022. Mengenai kepercayaan besar seorang Jokowi dalam memberi tugas kepada Luhut ini, pengamat politik Rocky Gerung ikut berkomentar. Lewat video di kanal YouTube miliknya Rocky Gerung Official yang juga bersama oleh Heru Subeno Arif. Dari Forum Newsweek atau FNN, Rocky menyebut ada rasa greget dari seorang Luhut dalam melihat kinerja menteri-menteri yang lain. Saya kira juga Pak Luhut greget lihat ini, bahwa ini menteri nggak deliver ya. Tiap sidang kabinet dengan menteri sana ngomong yang nggak pernah tuntas. Begitulah ujarnya lewat kanal YouTube miliknya, dikutip pada Minggu. Rocky juga menyinggung latar belakang militer Luhut yang mana menurut Rocky menekankan pada efisiensi dalam bekerja dan segera dituntaskan.
Greget, Luhut ini lanjut Rocky. Diteruskan ke Jokowi dengan bahasa yang menurut Rocky hanya mereka berdua yang paham, yang mana pada akhirnya Jokowi menganggap Luhut saja yang bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Jadi psikologi itu dengan sendirinya terbentuk karena kedekatan lanjut Rocky. Lanjut Rocky, kedekatan tersebut dengan sendirinya akan menggambarkan apa yang disebut Rocky sebagai kimia politik. Jadi bagian ini yang saya sebut sebagai kimia politik itu dengan sendirinya berlangsung di antara mereka yang saling kenal. Kalau bahasa stylenya, makhluk-makhluk sejenis saling menguatkan, saling tertarik satu sama lain. Begitulah jelas Rocky Gerung. Tapi yang paling menarik adalah pernyataan dari Pak Luhut bahwa dia tahu bahwa dia itu selalu dilindungi, berkali-kali dilindungi oleh Pak Jokowi, dan dengan cara itu memindah-mindahkan posisi dia gitu. Jadi ini yang kemudian jadi umpan baru, dilindungi dari apa Pak Luhut? Kan begitu kan? Apa yang memang dikerjakan Pak Luhut yang memerlukan perlindungan sehingga mesti diseludupkan kiri kanan itu dipindah-pindahin, kan begitu kata Pak Luhut kan? Jadi ini pertanyaan publik juga akhirnya tuh Pak Luhut mesti terangkan tuh supaya orang nggak menduga-duga bahwa ada sebut aja konspirasi di antara presiden dan menterinya tuh. Ini hal yang serius nih. Kita mau tunggu kejelasan itu. Justru kenapa Pak Luhut yang buka duluan. Sudah siap untuk hadir ke sana, tapi tiba-tiba Presiden merintahkan saya untuk ngurus minyak goreng. Jadi sejak 3 hari yang lalu, saya mulai menangani masalah kelangkaan minyak goreng, dan kita berharap itu bisa nanti kita tidak terlalu lama kita selesaikan. Presiden Jokowi menugaskan kepada Menteri Marves, Menteri Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan untuk menyelesaikan masalah minyak goreng. Lalu pertanyaan kita teman-teman, apakah ini bidangnya Luhut Binsar Panjaitan untuk menyelesaikan masalah minyak goreng? Bukankah ada Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menko Ekuin yang menangani masalah ekonomi, masalah bahan pokok seperti ini? Sebenarnya kan sudah ada yang menangani, sudah ada menterinya yang menangani itu, tetapi ini menteri lain dimasukkan Presiden Jokowi untuk menyelesaikan masalah minyak goreng. Karenanya penunjukan terhadap Pak LBP kemudian pada situasi yang tengah gaduh seperti ini, dan Presiden sebelumnya sudah menunjukkan kemarahannya pada rapat kabinet terhadap pembantu-pembantunya atau anggota kabinet yang sebelumnya menyampaikan wacana tersebut. Kemudian tak lama berselang Pak LBP mendapatkan penugasan ini menjadi tanda tanya besar bagi publik tentunya. Ada apa? Bagaimana hubungan antara Pak LBP dan Pak Jokowi sebenarnya? Tapi kita anggap aja bahwa akhirnya ada favoritisme itu. Menteri-menteri yang lain pasti cemburu pada Pak Luhut. Karena dengan pengakuan itu, menteri-menteri yang lain pasti langsung ambil kesimpulan, berarti kami ini digeser karena bisikan Pak Luhut ya. Kan begitu kan? Di reshuffle karena jadi Pak Luhut ada bagian yang ikut mereshuffle. Ini bahayanya kalau kalimatnya terlalu panjang dan itu semacam umpan untuk dianalisis oleh para psikolog atau para pengamat. Saya cuma dari samping-samping aja menganalisis